Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Bersyukur kita bisa berjumpa kembali dalam Renungan 79 Pejuang Tangguh. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama belajar dan sedikit merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema menggerutu. Terlebih dahulu kita akan membaca di dalam Bilangan 11 ayat 1-3. Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Ya, puji nama Tuhan, kita dapat melihat bersama-sama firman Tuhan Bapak Saudara, yang dimana di ayat 1 berkata bangsa itu bersungut-sungut. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersungut-sungut artinya mencomel atau menggerutu. Kata mencomel artinya mengeluarkan perkataan yang tidak keruan. Maksudnya karena marah, mendongkol atau tidak suka dan sebagainya. Sedangkan kata menggerutu dari kata dasar gerutu yang artinya perkataan yang diucapkan dengan cara bergumam terus-menerus karena rasa mendongkol atau tidak puas dengan keadaan atau peristiwa yang dialaminya. Dengan demikian bersungut-sungut dari artinya menurut KBBI cocok dengan teks Ibraninya yang menunjukkan bahwa persungutan umat Tuhan itu terjadi berulang-ulang. Mereka menggerutu. Terlebih dahulu kita melihat observasinya Bapak Saudara. Yang dimana pada waktu itu bangsa Israel bersungut-sungut atau mengeluh tentang nasib buruk mereka. Mereka bersungut-sungut dengan mengeluarkan kata-kata yang menggerutu, kata-kata yang tidak senang, kata-kata yang marah karena nasib buruk yang mereka alami. Sehingga akibatnya Tuhan mendengar. Bukan cuma Tuhan mendengar, tetapi dikatakan bangkitlah murkanya. Murka Tuhan bangkit. Sehingga konsekuensinya muncul api yang menyambar dan merusak bagian tepi perkemahan. Kemudian kita dapat melihat hal yang menarik Bapak Saudara. Solusi dari itu semua yaitu ketika peristiwa itu terjadi, bangsa itu kemudian berteriak kepada Musa. Musa kemudian berdoa kepada Tuhan sehingga apinya padam. Musa menunjukkan dan mengajari bangsa Israel bahwa solusi dari masalah bukan dengan menambah gerugutan. Bukan hanya terus mengomel. Bukan hanya terus bersungut-sungut. Tapi dengan intersepsi doa. Tindakan untuk berdoa. Memohon kepada Tuhan terhadap orang lain dan semacamnya. Api hukuman berhenti bukan karena bangsa itu berhenti mengeluh secara otomatis, tapi karena ada seseorang, dalam hal ini yaitu Musa, yang berdiri di celah untuk berdoa, memohon belas kasihan dari Tuhan Bapak Saudara. Sehingga kita dapat melihat ya tempat itu kemudian dinamakan Tabera, artinya pembakaran, yaitu sebagai pengingat sejarah bahwa di situ umat Tuhan bersungut-sungut, ada konsekuensinya. Dan solusinya juga ada, yaitu berdoa. Nah, di interpretasi ada 3 penyebab mengapa orang bersungut-sungut. Kita akan belajar dari kesalahan bangsa Israel. Yang pertama, keluhan adalah bentuk ketidakpercayaan. Keluhan dari bangsa Israel, mereka itu tandanya mereka belum sepenuhnya percaya kepada kuasa Tuhan. Masalahnya bukan pada rasa lelah mereka, tapi pada hati mereka yang meragukan kuasa Tuhan.
meragukan penyertaan pemeliharaan Tuhan. Padahal kalau kita mundur di pasal-pasal sebelumnya, mereka baru saja melihat mujizat ketika mereka keluar dari Mesir. Tapi begitu mereka menjalani proses di padang gurun, mereka langsung merasa nasibnya paling buruk. Padahal mereka sedang menuju proses ke tanah perjanjian. Sehingga kita belajar, keluhan dari bangsa Israel tandanya mereka kurang percaya kepada Tuhan. Kalau kita hari-hari ini terus mengeluh, tidak bersyukur, itu tandanya kita kurang mempercayai kuasa Tuhan. Itu tandanya ketidakpercayaannya kita kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, keluhan karena memiliki sudut pandang yang keliru. Hal ini yang harus kita juga ubah di mindset kita, Bapak Saudara. Bangsa Israel, mereka berpikir bahwa setelah keluar dari perbudakan di tanah Mesir, hidup mereka akan segera lebih baik secara jasmani. Mereka berpikir bahwa hidup mereka, jasmani mereka akan lebih baik dari sebelumnya ketika mereka tinggal di tanah Mesir. Ternyata yang mereka alami tidak seperti yang mereka pikirkan. Mereka sebelum pergi ke tanah perjanjian untuk hidup yang lebih baik harus melewati proses pembentukan di padang gurun terlebih dahulu. Janji Tuhan itu pasti, tanah yang subur, berlimpah susu dan madu. Tetapi proses dari Tuhan juga ada. Tidak mudah, tapi pasti Bapak Saudara. Mereka ingin menerima janji Tuhan. Mereka ingin menerima apa yang baik. Tapi dengan prosesnya yang sulit mereka tidak mau. Tidak dengan prosesnya yang sulit. Bangsa Israel tidak mempunyai sudut pandang yang benar. Mereka tidak menyadari bahwa padang gurun hanyalah jalan. Bukan tujuan utama yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kesusahan dan penderitaan adalah proses yang harus dijalani Bapak Saudara. Dan bukan hasil akhir. Itu sebabnya mereka melihat, merasa nasibnya buruk. Iman adalah dasar untuk melihat masa depan yang baik. Dan iman itulah yang membuat umat mengerti bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Pasti akan melakukan apa yang terbaik. Jadi mindset atau pola pikir kita itu menentukan apakah kita akan mengeluh, bersyukur, menjalani proses. Saya percaya di proses itu sebenarnya membentuk kita supaya menjadi pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Sehingga jangan mudah menyerah. Tetap bersyukur dan bertahan. Karena kita akan melihat proses yang daripada Tuhan akan memuaskan kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, keluhan karena tidak memiliki rasa puas. Dalam artian kurang bersyukur. Perlu kita perhatikan, bersungut-sungut adalah rasa tidak puas yang terus-menerus akan keadaan atau peristiwa yang sedang dialami. Bangsa Israel kembali lagi tidak puas akan pertolongan, perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Di padang gurun pun sudah ada awan yang melindungi mereka, yang menuntun mereka. Tetapi mereka masih memiliki rasa tidak puas akan hal tersebut. Sehingga intinya bangsa Israel tidak puas kepada Tuhan secara pribadi. Tidak puas dengan didikan spiritual melalui Musa. Mereka menuntut hal-hal materi atau jasmani. Ya paling tidaklah mungkin pemikiran mereka setara dengan apa yang mereka terima di tanah Mesir. Walaupun berstatus budak. Kalau kita melihat nasihat dari Rasul Paulus, Bapak Saudara, yang ia pelajari dari bangsa Israel di dalam 1 Korintus 10 ayat 5 sampai 10. Rasul Paulus memperingati jemaat perjanjian baru. Kita semua belajar dari 5 macam dosa yang sangat serius yang dilakukan oleh bangsa Israel. Di ayat 6 dosa menginginkan yang jahat. Yang ayat yang ke-7 dosa menyembah berhala. Yang ayat yang ke-8 dosa percabulan. Ayat yang ke-9 dosa mencobai Tuhan. Dan ayat yang ke-10 dosa bersungut-sungut. Yang dimana masalah atau dosa ini mendatangkan kematian yang sangat banyak dan mengerikan. Jadi kita berhati-hati Bapak Saudara. Jangan sampai keluhan-keluhan yang kita terus lanjutkan itu
mengubah nasib kita menjadi buruk. Keluhan adalah bentuk ketidakpercayaan. Keluhan karena memiliki sudut pandang yang keliru. Dan keluhan karena tidak memiliki rasa puas. Sehingga aplikasinya sebagai solusi bagi kita kalau hari-hari ini kita terus mengeluh atau kurang bersyukur. Tentunya aplikasinya bersyukur Bapak Saudara. Entah itu cuacanya bagus, hujan atau panas, tetap bersyukur. Karena itu adalah anugerah dari Tuhan. Bersyukur itu adalah perlindungan dan berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan, bahkan belum berikan. Kita juga harus bersyukur akan hal itu. Contoh sederhana, terima kasih Tuhan untuk hari ini, kesehatan, kekuatan, dan lain-lain. Kita bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah sediakan. Walaupun saya belum menerimanya, tapi saya percaya Engkau sudah sediakan yang terbaik buat saya. Kita bersyukur untuk masa depan, walaupun kita belum menerimanya. Dan terima kasih Tuhan untuk proses yang membentuk saya menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan kerjakan 2000 tahun, kira-kira 2000 tahun yang lalu. Kita berterima kasih untuk masa lalu. Jadi kita bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk masa depan, dan bersyukur untuk masa lalu. Ya jangan mengeluh Bapak Saudara. Semuanya Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kita. Sehingga kita dapat melihat kalau kita sering mengeluh itu tandanya kita kurang bersyukur. Mari bersyukur untuk hari ini dan hari-hari selanjutnya. Kemudian aplikasi yang kedua, memahami cara Tuhan memberkati dan memelihara kita. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Bagaimana kita bisa memahaminya? Lewat firman Tuhan. Kita bisa membaca Alkitab, kita juga bisa mendengar, mempelajari dari renungan atau khotbah, atau juga lewat kesaksian hidup yang memberkati dan lain semacamnya. Dari situ kita bisa melihat dan memahami cara Tuhan memberkati kita. Sehingga mari belajar dari peristiwa bangsa Israel. Sadarilah bahwa kita umat perjanjian baru yang puji Tuhannya sudah bernasib baik. Yohanes 10 ayat 10, di dalam Kristus kita memiliki hidup yang kekal. Roma 14 ayat 17, dan di dalam kerajaan Allah kita memperoleh kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 12 ayat 2, untuk itu umat perjanjian baru, kita semua jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Yang suka bersungut-sungut, tetapi hendaklah kita menjadi serupa dengan Kristus Tuhan. Yang menjadi teladan dalam menjalani proses kehidupan sampai kematiannya di kayu salib. Dengan taat sepenuhnya kepada Allah Bapa demi tujuan kekalnya. Dan untuk demi kita semua saudara. Mau bersyukur? Amin. Mari selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79 Pejuang Tangguh. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Engkau baik. Ajari kami, mampukan kami untuk selalu bersyukur apapun yang menjadi keadaan kami sekarang. Kami mau belajar untuk bersyukur kepada Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Ya Allah yang menyelamatkan, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Terima kasih Tuhan. Dimanapun keluarga GPDI El Shaddai Magelang, Engkau yang kuatkan, Engkau yang memampukan mereka apapun yang mereka jalani hari-hari ini. Dan kiranya penyertaan daripada Tuhan, pemeliharaan daripada Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan, Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.